Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan tidak sempurna. Tidak ada cita-cita yang tercapai, tidak ada angan-angan yang terwujudkan, melainkan itu adalah karunia dari Allah Jalla Jalaluh. Allah mengatakan wa atakum min kulli ma sa'altum. Anda nggak minta ini. Ini acara pengajian atau makan? Jadi kira-kira kalau ustadznya makan ini ya mah, nggak jadi pengajian. Wa atakum min kulli ma sa'altum wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Allah mengatakan Allah tuh memberikan segala yang kalian minta, semua. Bahkan yang tidak pernah kita minta sama Allah kasih. Andai kata kalian menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kalian, kalian nggak akan pernah bisa menghitungnya. Tapi sayangnya manusia itu kurang bersyukur. Sejatinya yang kaya itu bukan yang banyak duit. Orang kaya itu bukan yang rumahnya mewah, mobilnya banyak, bukan. Kata Nabi SAW, Laisal ghina an kathratil ard. Kekayaan itu bukan dengan banyaknya harta benda. Dibawa lagi. Masya Allah, nggak jadi. Ya di wrapping nanti dikirim. Nah, kata Nabi SAW, kekayaan itu bukan dengan banyaknya harta benda. Walakinnal ghina ghinan nafs. Tapi kekayaan itu adalah kekayaan jiwa. Tatkala kita tidak menginginkan apa yang dimiliki orang lain, selesai sudah. Kita orang kaya. Ada orang punya ini kita nggak kepingin, maka kita jadi orang kaya. Karena ada orang kaya belum kaya, maka hendaklah kita berusaha untuk menata hati kita, untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena sejatinya alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat, salam, berkah, nikmat senantiasa Engkau tambahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd. Subhanallah jamaah. Pengajian kayak gini di kantor ini berapa kali diadakan dalam sebulan? Setahun sekali. Masya Allah. Kayaknya perlu sering-sering diadakan. Karena kita itu perlu siraman rohani, sebagaimana kita butuh siraman jasmani. Tiap hari kita makan, tiap hari kita bekerja untuk cari dunia. Kadangkala rohani kita ini nggak tersentuh, sehingga sebagian di antara kita malas sholat. Siapa yang hari ini sholat subuhnya di masjid? Angkat tangan. 1, 2, 3. Masa cuma 3? Yang lainnya? Telat. Kita bisa lihat sholat subuh ini, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, athqalus salati 'alal munafiqin salatul isya wa salatul fajr. Salat yang paling berat buat orang-orang munafik melakukannya di masjid.
Sholat berjamaah yang paling berat buat orang-orang munafik itu sholat isya sama sholat subuh. Kenapa? Karena kebanyakan orang munafik ini sholatnya hanya pencitraan, hanya untuk dipuji, hanya untuk disanjung, dilihat orang. Kalau ada bosnya, ambil itu di soft pertama, Masya Allah. Kalau bosnya nggak ada, soft terakhir. Itu terjadi. Dan orang-orang munafikin, kenapa sholat isya dan subuh paling berat buat mereka? Karena nggak ada yang ngelihat kalau sholat subuh itu. Antum coba bapak-bapak berangkat dari rumahnya sebelum subuh ke masjid. Semua rumah pada tutupan. Nggak ada yang ngelihat kita. Hanya Allah melihat kita. Sedangkan orang-orang munafik, keimanan mereka nggak benar-benar. Maka hari ini kita ingin berbicara tentang bagaimana memperbaharui keimanan kita. Anda yakin yang hadir di sini semua sudah orang Islam. Tapi Islam itu perlu diperbaharui. Rumah kalau dipakai terus bertahun-tahun nggak dirawat, bisa ambruk itu rumahnya. Maka kita lihat kadang-kala setiap lebaran catnya diulangi, rumputnya dibersihkan, pagernya dilabur lagi, itu apa, Masya Allah. Dengan seperti itu rumah kita senantiasa kelihatan bagus. Tapi banyak di antara kita yang rumahnya diperbaharui, imannya nggak pernah diperbaharui. Imannya tetap iman yang lama. Dari dulu seperti itu. Padahal kata Nabi SAW, innal iman la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu thawb. Iman itu bisa usang seperti usangnya pakaian kalian. Jadi baju ini kalau sering dipakai, yang tuh lihat kan, baju aja kita beli yang baru. Mungkin kita nggak punya baju yang pernah kita pakai 20 tahun yang lalu, karena sudah usang, nggak bisa dipakai. Iman kita mulai 20 tahun tetap naik tidak, turun iya. Buktinya apa? Itu Pak untuk perhatikan. Adakah di antara kita yang sholatnya 5 waktu plus qobliyah, ba'diyah, plus sholat duha, plus sholat malam, plus baca Quran? Kadang-kadang. Jadi sejak 20 tahun yang lalu tetap ibadah kita. Kalau gaji ingin naik, nah, bapak-bapak yang kerja di perusahaan ini, apa nama perusahaannya? Ada angka 2-nya tadi. M2M. M2M. Masya Allah. Baik, mau nggak kerja di M2M 2 tahun gajinya nggak naik-naik? Nggak mau, aduh. Ntar nggak naik beneran. Manusia mau nggak mau ingin dia. Masa anak sudah 5 tahun di sini sama dengan yang 2 tahun? Nggak mungkin dia mau. Dia ingin ada perbedaan. Itu untuk urusan dunia kita ambisi untuk meraih tambahan. Tapi untuk urusan Masya Allah.
Nah. Ya. Kok mati? Oh, udah, bismillah. Nah, ibu-ibu yang sedang punya garapan, punya proyek menghafal surat-surat pendek, artinya mau nambah hafalannya. Angkat tangan. Oh, tawadhu, semua nggak mau riak, Ustaz, biar antara kita sama Allah. Bapak-bapak yang punya proyek, ya Ustaz, ana hafalan Quran itu punya waktu SD. Dan sampai saat ini nggak pernah tambah. Itu banyak di antara kita seperti itu. Dulu hafal surat pendek, trikul yang jelas, tabbat yada idza jaa nasrullah, inna a'tainakal kautsar, wal asri, innal insana lafi khusrin, 7. Dari sejak kelas 6 SD sampai hari ini nggak berubah. Kenapa? Karena kita nggak mikirin akhirat kita. Kita tuh cuma mikirin tambahan. Masya Allah. Kita hanya memikirkan tambahan dunia yang kita cari. Maka jemaah, kita perlu mempelajari agama kita. Rasulullah SAW mengatakan, innal iman la yakhnaqu fi jawfi ahadikum kama yakhnaqu thawb fasalullaha an yujaddida imanakum. Kalian mintalah kepada Allah agar Allah memperbaharui keimanan kalian. Artinya ada usaha dari kita untuk memohon kepada Allah agar kita menjadi lebih baik. Tiap hari yang kita minta rizki. Kalau anak kita sakit, kita ingin dia sembuh. Kalau kita lapar, kita nggak punya duit, kita minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi iman nggak pernah kita minta. Ustaz, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kan doa sapu jagat, semuanya masuk. Iya. Tapi secara spesifik Rasulullah SAW meminta iman. Allah berfirman di surat An-Nisa ayat 136. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu aminu. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kalian. Loh, kan sudah beriman. Kenapa masih disuruh beriman? Disinilah siapa memperbaharui keimanan, menambah keimanan. Kita sudah Islam, alhamdulillah. Dari sejak lahir Muslim. Tapi mau nggak kita ada tambahan sekarang, memperbaharui keimanan kita? Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala menceritakan bahwa di antara doa yang sering dibaca oleh Rasulullah SAW, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Wahai yang maha membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agama. Tetapkan di atas agama. Subhanallah. Para sahabat bingung. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, amanna bika. Kami ini semua beriman kepada orang Islam, semua para sahabat. Wa bima ji'ta bi, dan kita beriman dengan Al-Qur'an yang engkau bawa. Fahal takhafu alaina, apakah kamu khawatir terhadap kami bisa berubah iman, bisa murtad? Apa kata Nabi SAW? Na'am, iya, aku khawatir, aku takut sama kalian. Beliau mengatakan, innal quluba baina isba'aini min asabi'ir rahman. Hati itu berada di antara dua jemari Allah. Yuqallibuha kaifa yasha. Allah balikkan semaunya Allah SWT. Jadi kalau kita tahu yang punya hak membuat orang beriman, yang punya hak membuat orang kafir itu Allah, maka kita perlu takut. Jangan sampai kita mati su'ul khotimah, mati murtad.
Dan buat teman-teman nih, di sebuah rumah sakit di Jakarta, ada seorang yang cerita, ada ustadz di sana di rumah sakit, dia menceritakan, ini dia riset kecil-kecilan. Biasanya ustadz menjenguk orang yang sakitnya udah parah, yang udah mau mati. Dia sebutkan dari 1000 yang dia tangani, yang bisa mengatakan la ilaha illallah itu ya hanya 30 orang kira-kira ketika mati. Kenapa? Banyak orang kalau sudah sakit nggak sholat. Aduh sakit, susah wudunya. Ini kesempatan kau mati husnul khotimah. Kalau mati dalam kondisi nggak sholat, kira-kira husnul khotimah mana? Sholat ini kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan dalam segala kondisi. Dalam kondisi perang berkecamuk ini, itu tetap sholat. Apalagi santai, tiduran di rumahnya. Kalau sakit di rumah sakit, perbanyak sholat, jangan perbanyak minum obat. Padahal di antara obat itu adalah mendekatkan diri kepada Allah. Maka ingat Rasulullah SAW takut dengan keimanan kita. Kemudian sekarang ini, di masa sekarang, godaan begitu besarnya. Godaan dunia, godaan wanita, godaan teman-teman kita yang tidak mengajak kepada kebaikan. Cobalah tiap orang itu melihat, yang muda-muda nih, dia itu yang dia ikuti di Instagramnya siapa, yang dia ikuti di Facebooknya siapa. Orang baik yang mengajak ke surga atau orang buruk yang mengajak ke neraka. Paling banyak manusia menjadi pengikut itu pengikutnya siapa? Pengikutnya artis. Artis itu ngajak ke surga, ngajak ke neraka. Yang muda-muda nih. Nah, antum, ya, kasih mic-nya. Mic mana? Ada mic? Nah, pegang mic-nya. Nggak hidup ya. Ya, Masya Allah. Nah, antum punya Instagram? Punya. Artis yang antum ikuti siapa? Oh nggak ada, alhamdulillah. Pemain bola yang antum ikuti? Siapa? Ismet Sofian. Ismet Sofian, Masya Allah. Baik, Ustadz yang antum ikutin? Satu aja. Siapa lagi? Cuma satu? Masya Allah. Kan banyak Ustadz. Alhamdulillah. Facebook punya, udah diblokir. Kenapa diblokir? Alhamdulillah. Mungkin banyak masa lalu yang tak baik bisa diblokir. Alhamdulillah. Berarti udah taubat nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jazakallah. Kasih dia. Masya Allah. Kirim ke dia. Terus jemaah, kita lihat alhamdulillah kalau nggak ngikutin, barakallahu fikum, kalau nggak ngikutin artis, kalau tidak mengikutin ya pemain-pemain bola, karena yang banyak pengikutnya ini kalau nggak artis, pemain bola jemaah. Itu menyebabkan hati kita jadi kacau. Yang kita lihat ya kegemerlapan hidupnya artis. Artis yang paling banyak pengikutnya di dunia ini, siapa yang tahu? Kasih dia. Nah, siapa yang tahu? Angkat tangan. Yang muda-muda ini pura-pura nggak tahu. Masya Allah. Nah, antum tahu? Nah, iya, Masya Allah. Bener nggak tahu? Antum nggak punya Instagram? Oh enggak? Alhamdulillah.
Loh, gimana cerita nggak punya Instagram bisa live? Live Facebook, bukan Instagram lah. Makanya jangan suudzon sama saudaranya, nggak boleh suudzon. Mungkin salah lihat, mungkin salah lihat. Nanti kita cek insya Allah habis kajian. Dan jemaah, tadi tatkala kita mengikuti orang-orang yang mengajak ke neraka, maka kita akan berangkat ke sana. Sedangkan pengikut orang-orang yang mengajak ke surga itu sendiri. Karena biasanya kalau kita bicara agama itu susah agama. Ini haram, itu nggak boleh, aduh susah. Padahal kita orang Islam. Dan agama Islam ini kata Nabi SAW, Inna hadzal din yusr. Agama ini mudah. Wallahi jemaah, kalau dibandingkan dengan agama-agama lainnya, untuk agama kita ini agama yang mudah. Kewajiban zakat berapa sih? 2,5%. Kalau punya harta sampai nisab. Berapa nisabnya? Anda kasih hadiah. Berapa nisabnya wajib zakat? Ya, menurut kita nggak pernah sampai nisab. Ya, untuk 96,3. Apa? Terlalu banyak kayak 85. Nah, silakan hadiah. Barakallahu. Ketika kita punya uang yang membeku selama 1 tahun dengan nilai 85 gram emas murni, tatkala itu baru ada zakatnya. Berapa zakatnya? 2,5%. Masya Allah jemaah, lebih ringan daripada pajak. Pajak berapa persen? Pajak perusahaan berapa persen? Apa? 25. Allah Akbar. Makanya banyak yang nggak punya usaha umat Islam. Artinya tadi, kita ini gara-gara teman rusak. Akhirnya ada orang yang berpandangan tadi, agama itu berat. Ayo kita enjoy kehidupan. Maka sekali lagi pengajian yang kita ikuti tujuannya untuk mengenalkan kita kepada Islam yang mudah ini. Kayak apa sih Islam itu? Kita semua lahir Islam, tapi kebanyakan kita Islamnya ikut-ikutan. Sholat yang penting sholat. Maka cara pertama memperbaharui keimanan adalah dengan mewujudkan takwa. Oh, kalau takwa udah tahu, setiap Jumatan selalu khotibnya saya wasiatkan kepada jamaah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu baca firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Udah tahu. Iya. Takwa itu bukan hanya ucapan di lisan. Takwa itu laisa bitamanni wala bitahalli. Bukan dengan angan-angan, oh anak mau berangkat haji, anak mau puasa, anak mau sholat. Bukan hanya untuk dibanggakan ketakwaan itu, tapi diamalkan. Takwa itu artinya melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Antum udah lakukan itu nggak di sini? Ana yakin di kantor ini kalau ada pekerja yang tidak bertakwa dengan aturan kantor dapat SP. Udah ada yang dikeluarkan nggak dari kantor sini? Belum. Oh belum ada, Masya Allah. Berarti pada bertakwa semua. Betul. Kita bisa lihat perusahaan-perusahaan itu. Ketika ada yang nggak bertakwa di kantor itu, artinya nggak tepat waktu, kerjanya asal-asalan, sering absen,
ya mungkin waktu kerja tiduran, itu bisa dikeluarkan dari perusahaan. Dia bertakwa, artinya melaksanakan perintah perusahaan. Ini takwa dalam konteks perusahaan, kantor. Dia melaksanakan perintah dan menjauhi melarang. Kantor ngomong masuk jam berapa? Jam 8. Anda ada fingerprint di sana. Pernah lihat masjid pakai fingerprint? Masjid pakai fingerprint? Nggak ada. Orang mau hadir nggak ada urusan nih. Padahal malaikat itu lebih detail mencatatnya daripada fingerprint. Itu dicatat. Itu takwa. Antum masuk jam 7, pulang jam 5. Tiap hari seperti itu. Kecuali hari libur. Pernah nggak merasakan jenuh? Yang ada takut di PHK. Kalau bicara jenuh, orang itu bahkan kalau pensiun bingung. Udah nggak usah kerja sudah. Aduh, anak kok nggak kerja kayak nunggu mati gitu. Anak ingin kerja. Artinya orang sudah merasa nyaman dengan pekerjaannya. Tiap hari habis sarapan, sholat subuh, sarapan, berangkat dia ke tempat kerja. Tiap hari rutin dia kerjakan ini tanpa ada yang memaksa. Bisakah kita bertakwa kepada Allah? Paling tidak seperti kita di kantor ini. Perintah Allah kita laksanakan. Apa aja? Ya, yang pertama perintah untuk bertauhid, mengesahkan Allah SWT, tidak berbuat kesyirikan. Di Indonesia ini masih banyak orang pakai jimat, minta sama siapa pakai jimat, pakai ini pakai itu, cari wangsit di gunung, ya, berangkat kemana ini itu. Padahal perintah terbesar dalam agama Allah ini adalah mentauhidkan Allah. Larangan terbesar itu bukan berzina, bukan merampok, bukan memperkosa, bukan korupsi. Larangan terbesar itu adalah syirik. Sudahkah kita sekarang benar-benar mentauhidkan Allah? Melaksanakan perintah Allah ini untuk tidak melakukan kesyirikan. Banyak orang, iya sholat, haji, macam-macam, tapi kadang-kadang masih ada ketergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hati-hati. Kalau ingin memperbaharui keimanan, laksanakan perintah Allah, jauhi larangannya. Gimana kita akan melaksanakan perintah Allah kalau kita nggak tahu mana yang perintah dan mana yang larangan? Makanya harus belajar. Kalau mau kerja di sebuah perusahaan itu biasanya ada interview, ditanya, kamu siap dengan aturan yang ada, kamu siap. Lalu ada taken kontrak, syarat dan ketentuan berlaku, ada hak dan kewajiban. Kewajiban kamu ini, hak kamu ini, baca. Kalau nggak siap ya udah cari tempat lain, jangan kerja di sini. Maka itu yang perlu kita lakukan. Mau bertakwa kepada Allah nggak pernah belajar. Khutbah Jumat hadir ketika khutbah kedua. Banyak di antara kita hadir ke masjid ketika khatib sudah mulai khutbah kedua. Hadir sebelum khutbah ke masjid, Masya Allah. Termasuk ada orang-anak yang taat kepada Allah, tapi nyender ke tiang tidur. Baru qad qamatis shalah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Kapan mau dapat ilmu? Kapan mau bertambah tadi wawasannya tentang agama sehingga tahu yang halal dan yang haram? Contoh yang banyak terjadi di negeri kita, sebuah dosa yang dianggap wajar dan biasa, riba. Yang di kampungnya masih ada bank keliling siapa? Biasanya Masya Allah, ada yang kerjanya naik motor bawa kitab dia. Sampai ke warung, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, mau bayar berapa hari ini?
Itu pemandangan di kampung bukan dosa. Apakah kita memandangnya dosa? Biasa orang-orang. Dosa itu mesti orang takut untuk melakukannya dan sembunyi-sembunyi. Orang melakukan dosa itu sembunyi-sembunyi karena dia merasa takut, malu sama orang. Tapi melakukan riba tanpa malu dan tanpa merasa dosa. Di kampung kita lihat itu banyak di negeri kita. Padahal Allah mengatakan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Yang mengharamkan itu bukan ustaz, Allah langsung. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat yang makan riba dan yang memberi makan riba. Yang makan riba itu yang ngutangin, yang punya uang. Yang memberi makan riba itu yang berhutang karena dia kasih bunga. Yang menjadi saksi, yang menulis, semuanya dilaknat. Dan kita bisa melihat itu dianggap biasa di masyarakat kita. Ada yang beli motor pakai sistem riba dan gak merasa dosa, bahkan bangga. Pakai motor cicilan bangga dia. Tapi Ustaz, emangnya gak boleh kredit? Belajar agamanya. Kita ini perlu belajar mana yang halal dan mana yang haram. Kalau enggak kita nggak akan pernah tahu mana yang halal dan yang haram. Kita beranggapan semuanya boleh. Ingat, yang boleh lebih banyak daripada yang haram. Tapi biasanya yang haram ini disukai oleh jiwa. Masya Allah, jemaah. Jadi ingat, yang pertama, wujudkan ketakwaan kepada Allah. Laksanakan perintah, jauhi larangan. Yang ini menuntut antum harus belajar agama. Alhamdulillah sekarang belajar agama sudah mudah dengan HP-nya. Sudah bisa mengikuti kajian-kajian di HP-nya. Jangan kerjanya cuma nonton film di HP-nya. Alhamdulillah di YouTube, di Instagram, di Facebook. Cobalah sisakan waktu buat kita untuk menuntut ilmu. Kemudian datang ke pengajian. Pengajian yang menambah ilmu. Ada pengajian yang nggak nambah ilmu. Antum harus tahu. Mana pengajian yang anak pulang dari pengajian, anak jadi faham halal sama haram, yang benar dengan yang batil. Ada pengajian antum pulang, antum dapat apa habis pengajian? Nggak ada Ustaz. Ketawa-ketawa aja ustadznya, Masya Allah. Bagus ustadznya. Apa yang bagus? Tadi kita semua pada ketawa. Emangnya mau datang ke Sri Mulat? Lawak apa? Kita cari memang kajian yang pulang tadi ada ilmu yang dibawa. Bapak pulang pengajian dikumpulkan istri sama anak-anak duduk semua. Bapak tadi habis dengar Ustaz ceramah. Ustaz sampaikan bahwa ini perbuatan diperintahkan sama Allah. Bahwa sholat malam ini adalah sholat yang paling dicintai Allah setelah sholat fardu. Bapaknya bisa nyampaikan kepada anaknya, kepada istrinya. Baik. Yang kedua, agar kita bisa memperbaharui keimanan kita itu mengenal Allah. Kita tuh udah kenal nggak sama Allah? Antum jemaah, kita bicara di dunia. Kalau kita nggak kenal sama bos perusahaan, kita nggak pernah lihat wajah, kita nggak pernah tahu sama tuh orang. Tahu-tahu datang, nyamar bosnya. Saya mau kirim barang. Oh maaf sibuk sekarang. Antum bisa mengatakan maaf sibuk sekarang karena antum capek melayani dia. Tapi kalau antum tahu itu bos antum, apa yang antum akan lakukan? Dari sebelum datang antum akan berdiri. Iya Bapak, gimana kabarnya ini itu? Apa bisa dibantu di sini? Tahu ini bos yang punya. Kebanyakan kita tidak melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah. Itu disebabkan kita nggak kenal sama Allah. Banyak di antara kita yang sholat itu beban buat dia. Beban buat dia.
dia. Dengar azan, ya Allah, sholat lagi. Ada yang terbebani. Tapi kalau yang kenal sama Allah, Allah tuh ngasih rezeki sama antum. Antum bisa jalan, kita bisa jari-jari kita bisa bergerak ini, jari-jari bisa bergerak ini karena Allah. Jantung bisa berdetak, Allah. Yang ngasih rezeki bukan kantor dan perusahaan. Istri juga harus tahu yang ngasih rezeki dia itu bukan suami, Allah yang ngasih. Maka kita perlu mengenal Allah. Mengenal Allah itu lewat dua hal. Lewat ayat-ayat ciptaan Allah. Lewat ayat-ayat yang kedua yang diturunkan oleh Allah. Lewat Al-Quranul Karim. Untuk ketika melihat hujan, antum bisa subhanallah, ketika hujan turun, rumput-rumput jadi hijau. Siapa yang menurunkan hujan? Beberapa daerah kekeringan dan di tempat lain banjir bandang. Beberapa daerah sukses panennya, beberapa daerah gagal panennya. Kenapa itu terjadi? Di sini kita harus kenal. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi ini. Allah yang memiliki segala-galanya. Mengenal Allah lewat nama-nama Allah yang disebutkan dalam Al-Quran Al-Karim dan sunnah-sunnah Rasul SAW. Kita tahu Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, Ar-Razzaq, Al-Ghaffar, Al-Qahhar. Itu asma Allah al-husna, bukan hanya dibaca tapi dipahami. Ketika antum punya masalah besar, antum tahu Allahu Akbar, nggak ada yang besar, semuanya kecil. Semuanya kecil. Ketika kita kenal sama Allah SWT. Ini kenapa hilang timbul tenggelam di sana. Nah, baik, jadi yang kedua adalah dengan cara mengenal Allah. Mulai saat ini cobalah antum membaca Al-Quranul Karim, dan pada setiap ayat yang dibaca, baca terjemahan. Biasanya di akhir ayat itu ditutup dengan nama-nama Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Innallaha azizun hakim. Allah itu aziz, maha perkasa dan maha bijaksana. Baik, yang ketiga, bagaimana kita memperbaharui keimanan kita? Mendirikan sholat. Untuk kalau imannya lagi lemah, lagi malas, bahkan lagi dirundung permasalahan yang besar, larikan ke sholat. Orang tuh banyak cari hiburan malam. Pertanyaannya, hiburan malam itu mendekatkan kepada Allah apa mendekatkan ke neraka? Orang kalau pusing apa hiburan malam. Subhanallah, sholat ini kata Allah, wa aqimis sholat. Dirikan sholat. Bukan asal-asalan sholat. Wa aqimis sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Itu sholat. Tapi kalau didirikan dengan benar, syarat-syaratnya, sebagian wudhu kadangkala nggak basah. Masya Allah. Kayaknya Anda harus minum dulu. Hidup nggak? Belum hidup. Nah, iya. Bismillah. Bismillah.
Oh ini tuh. Ya. Afwan. Bentar. Ya. Nah, jamaah. Ingat, cukup satu aja. Mendirikan sholat dengan memenuhi syarat dan rukun. Karena ada orang yang asal-asalan sholatnya. Artinya sholat dia dari SD, yaitu dia udah dilakukan. Coba antum pelajari, apakah sholat antum sudah benar? Kita bicara memperbaharui keimanan. Apakah bacaan sholat antum, Al-Fatihahnya udah benar, surat-surat yang dibaca udah benar, bacaan rukuknya sudah benar, gerakannya sudah benar. Sebagian orang berkata, udah Ustaz nggak usah bicara tentang gerakan sholat, rukun sholat, yang penting sholat. Yang perlu dipermasalahkan adalah yang tidak sholat. Ini ucapan yang benar tapi batil. Tapi sesat, menyesatkan ucapan. Kenapa? Karena Allah mengatakan fawailul lil musallin. Orang sholat celaka. Antum jangan berpikir orang sudah sholat selamat. Celaka kata Allah. Fawailul lil musallin. Kenapa? Karena sholatnya asal-asalan. Alladzina hum an sholatihim sahun. Yang sholat tapi lalai. Lalai apanya? Waktunya lalai. Rukunnya lalai. Kekhusyuannya nggak ada. Yang penting gerak, melaksanakan kewajiban saja. Kemudian dari sisi amaliyahnya udah kayak gitu. Niatnya bukan lillahi ta'ala. Alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura'un. Salat riya. Nggak ada gunanya. Maka ingat, kita perlu memperbaiki salat kita. Ini semuanya kita perbaiki. Ibadah kita perbaiki. Dengan apa? Belajar lagi. Kita itu baca Al-Fatihah, sebagian sudah 20 tahun. Tapi ditanya artinya Al-Fatihah nggak tahu. Coba artinya Al-Fatihah. Sebagian baca Qul a'udzu birabbil falaq 20 tahun. 30 tahun dia baca tiap hari itu surat. Tapi artinya nggak tahu. Ustaz kan nggak apa-apa. Nggak tahu artinya. Nggak dosa. Tapi kan kita ingin mengerti Allah tuh maunya sama kita apa sih? Di situ ada pesan-pesan. Kalau aturan di perusahaan ini ditulis pakai bahasa Cina dan perusahaan mengatakan antum harus taatin aturan ini, aturannya, apa yang antum lakukan? Antum akan cari penerjemah, akan cari tahu apa sih yang maksudnya. Anak takut melanggar, nantinya anak dikeluarkan dari tempat kerja. Allah Jalla Jalla menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab dan menyuruh kita untuk mempelajarinya, mengkajinya, mentadabburinya dengan artinya. Afala yatadabbaruna al-Quran. Tuh orang-orang apa nggak mau mentadabburi Al-Quran? Maka tolong, paling tidak jamaah, bacaan-bacaan sholat kita ini kita faham sama artinya. Antum yang biasa dibaca surat apa? Ana biasanya baca surat Tabbat Yada Abi Lahabi wa Tab. Antum baca artinya, baca tafsirnya. Ulangin lagi pekan depan. Bulan depan ulangin lagi baca tafsirnya. Kenapa? Karena manusia sering lupa. Bacaan ruku itu yang banyak kita hafal cuma apa? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Padahal bacaan ruku itu banyak. Nabi mengajarkan, Nabi membaca itu beragam yang beliau baca. Tapi kan satu aja cukup satu aja. Tapi antum kalau ingin naik ke derajat yang lebih tinggi, antum baca yang lainnya, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka tolong sholatnya dilihat. Usahakan mulai saat ini sholatnya di masjid yang laki. Ibu-ibu di rumah. Sampai ada cerita. Jadi kalau laki-laki itu
sholatnya di rumah, terus masjid dibangun untuk siapa? Masjid dibangun bukan untuk Jumatan, berbeda dengan gereja masjid ini. Kalau gereja sepekan sekali, hari Minggu orang berangkat. Tapi masjid tiap hari dipanggil 5 kali. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Masih duduk sambil makan pisang goreng. Taruh pisang goreng. Kenapa? Anda mau ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Tempat yang paling dicintain Allah di muka bumi ini adalah masjid. Dan tempat yang paling dibenci Allah itu adalah pasar. Coba kita lihat, kita tuh lebih sering kemana sih? Ke masjid atau ke pasar? Maka ingat, sholat yang laki usahakan di masjid. Pahalanya berapa? 27. 27 kali lipat. Kalau sholat di rumah 1. Tuh yang sholat di rumah, Ana mau tanya. Nah, mana antum? Nah, antum sholat di masjid atau di rumah? Lebih banyak di rumah. Coba pertanyaannya, kalau antum kerja di rumah dapat gaji 1 juta oleh kantor. Kalau masuk kantor digaji 27 juta. Antum ke kantor apa kerja di rumah? Masya Allah, jauh padahal. Nggak apa-apa. Lihat ya, kalau urusan dunia datang nggak apa-apa Ustaz. Bismillah, naik apalah, naik ojek, naik bismillah, Anda datang. Tapi kenapa kalau ke masjid, antum kok nggak kepingin yang 27? Nggak tertarik? Tertarik, cuma lebih rumah. Ya itulah pertanyaannya, kalau tertarik ya ke masjid terus lah. Kayak tadi Anda tanya, kalau antum di kantor 27 juta, di rumah 1 juta. Apakah antum kadang-kadang lebih banyak di rumah apa lebih banyak di kantor? Masya Allah, kenapa? Karena antum tertarik kan. Tapi tadi kenapa? Kalau di masjid 27, di rumah 1 antum lebih banyak di rumah. Penyebabnya apa? Iyalah, kurang tertarik berarti kan antum kan? Cukuplah 1. Saya ini orang yang bersyukur sama Allah Ustaz. Nggak berambisi gitu kan, Masya Allah. Barakallahu fikum, jazakallah khair. Kasih hadiah. Ya mas, sebagian orang itu kalau akhirat nggak punya ambisi sama sekali. Enggak loh Ustaz, alhamdulillah. Kenapa kita sering lihat kalau masuk masjid, nih bapak-bapak kalau masuk masjid, shaf pertama itu sering kosong. Orang itu sholat di shaf kedua, shaf ketiga di pojok. Padahal shaf yang paling baik itu shaf pertama. Malaikat itu berselawat buat orang yang berada di shaf pertama. Ini sebelah kanannya imam. Itu berselawat. Kita kadang-kala kalau lagi mau ke shaf pertama ada teman, fadol, antum duluan lah, nggak apa-apa. Kalau untuk urusan akhirat kita mementingkan orang lain. Urusan dunia, mungkinkah antum mementingkan orang lain? Oh ya enggak loh Ustaz. Mamanya ada gaji nih yang di shaf pertama 5 juta. Shaf kedua 2 juta. Kira-kira antum suruh teman antum di shaf pertama, fadol. Nggak mungkin. Bahkan ana yakin kalau antum menyuruh orang itu maju, orang akan heran. Antum kenapa? Nggak mau sama 5 juta? Enggak lah kata dia. Ana orang yang ya qanaah. Kayaknya enggak jemaah. Maka ingat sholat, usahakan yang laki. Antum bisa bayangkan langkah orang ke masjid jemaah. Itu 1 langkah dihapuskan dosanya. Diangkat derajatnya, dikasih pahala sama Allah Subhanahu wa taala. Terus dari sampai masjid, dia baca doa masuk masjid, tahiyatul masjid, sholat bersama imam, kemudian bertemu dengan saudara-saudaranya, menjaga ukhuwah Islamiyah di sana, ketemu ahlan gimana kabar antum, pulang lagi dosanya diampuni, derajatnya diangkat. Tapi banyak di antara kita yang kurang tertarik, bahkan menyukupkan sholat di rumah. Maka hati-hati, dirikan sholat. Kemudian yang keempat, perbanyak baca Al-Quranul Karim. Perbanyak. Antum kalau bisa jamaah paling tidak tiap hari punya ikrar dengan diri sendiri. 1 ayat. 1 ayat. Anda tidak nyuruh antum, kalau bisa 1 lembar alhamdulillah, kalau bisa 1 juz alhamdulillah, tapi minimal 1 ayat 1 hari.
Jangan memejamkan matanya kecuali sudah buka Quran. Alhamdulillah sekarang Quran ini bisa berada dalam HP kita. Sehingga nggak ada alasan anak nggak bawa Al-Quran. Antum lagi nunggu naik busway atau naik apa, nunggu sesuatu, alhamdulillah bisa baca Al-Quran kan. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran ini, apa kata Allah? Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Kami menurunkan Al-Quran kepadamu ini bukan untuk menyusahkan hidup, bukan. Itu tadzkirah, peringatan buat kita. Maka mulai saat ini antum tahulah pahalanya baca Al-Quran. 1 huruf 10 kebaikan. 1 huruf 10 kebaikan. Kalau kita baca 3 huruf alif lam mim dapat 30 kebaikan. Gimana kalau kebaikannya diduitkan? Nah, gimana kalau kebaikannya diduitkan? Nah, Anda mau tanya, ini belakang. Masya Allah. Ya antum. Ya. Antum kasih mic-nya. Pegang mic-nya. Masya Allah. Kalau 1 huruf 10 kebaikan. Baca alif lam mim itu dapat berapa? 30. Kalau setiap 1 huruf antum dapat 30.000. 10.000. Kira-kira sehari mau baca berapa? Antum gak akan kerja kan? Ada apa kerja Ustaz? Terus kenapa antum gak baca banyak-banyak? Padahal itu 10 kebaikan lebih baik daripada 10.000. 10.000 ini hilang ya mah. Tapi 10 kebaikan kekal dan abadi. Kenapa antum gak baca? Masya Allah. Kasih hadiah. Barakallahu fikum. Bang. Jadi kebanyakan kita ini memandang semuanya dengan ukuran dunia. Itu permasalahan. Baik, di kantor ini ada wajib baca Quran enggak, Bu Maria? Mulai besok sudah diwajibkan. Mulai besok belum mulai kerja 1 halaman. Harus dipaksa jemaah. Nah ya, mulai besok 1 halaman paling enggak. Karena ada orang harus dipaksa. Ada orang yang masuk surga itu dirantai jemaah. Kalau nggak dirantai lari ke neraka dia. Maka dengan dirantai diwajibkan seperti itu. Mudah-mudahan akhirnya terpaksa. Ya Allah kerja di sini suruh baca Quran. Emangnya pesantren? Bukan. Tempat kerja ini mau bawa antum juga ke surga insya Allah. Baca 1 halaman. Setiap 1 halaman baca 3 ayat terjemahan. 3 ayat. Insya Allah nggak lewat 10 menit. Allahumma shayyiban nafi'an. Dan jadi baca Al-Quran, Rasulullah SAW itu terus baca Quran. Dan Quran ini menambah keimanan kita. Kemudian yang ke-5, ana tutup dengan yang ke-5. Banyak-banyak berzikir. Kerjaan di kantor ini pakai lisan apa pakai tangan? Kebanyakan. Lebih banyak ngomong apa lebih banyak bekerja dengan tangan? Tangan kan? Alhamdulillah berarti lisannya nganggur. Allah mengatakan fadhkurullaha dzikran katsira. Berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan mengingat Allah itu hati jadi damai dia. Jadi tenang. Antum galau, antum punya masalah, sudah baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar sendiri-sendiri. Banyak orang ini kalau zikir bersama baca, kalau sendirian nggak pernah zikir. Padahal kita diperintahkan berzikir itu dimanapun kita berada. Yang bagian packing, yang bagian bersih-bersih sambil nyapu baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, sambil making baca sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi, terus zikrullah.
Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika menceritakan zikir ini, zikir itu seperti hisin, mani, seperti benteng yang kuat. Orang tuh dikejar sama pasukan musuh, lari ke benteng, ditutup benteng itu, musuh nggak bisa masuk. Kadzalika zikrullah, seperti itulah zikrullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah diminta amalan oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, ini syariat Islam udah banyak nih, kasih aku amalan yang aku bisa berpegang teguh dengannya. Apa kata Nabi SAW? La yazalu lisanuka rotban bizikrillah. Jaga lidahmu selalu basah dengan zikru. Paling minimal, zikrullah yang paling minimal jemaah, itu mengingat Allah dalam pekerjaan-pekerjaan, momentum-momentum yang ada zikirnya. Seperti naik kendaraan, itu ada zikirnya. Masuk toilet, itu ada zikirnya. Keluar toilet, ada zikirnya. Masuk rumah, keluar rumah, mau tidur, bangun tidur. Ketika kita zikrullah selalu di sana, itu minimal alhamdulillah kita akan terjaga. Kalau kita tambahin dengan zikir pagi dan petang, ya, kita tambahin dengan zikir yang mutlak, Allah akan jaga antum. Baik, ibu-ibu, anda mau tanya. Ini ada hadiah belum diambil sama ibu-ibu. Pegang hadiahnya. Doa naik kendaraan. Yang pernah naik kendaraan ya, yang nggak pernah naik kendaraan jangan jawab. Ini yang pernah naik motor, naik mobil, insya Allah semua pernah. Nah, doa naik kendaraan. Diambil mic-nya, silakan. Ya maaf. Mic-nya nggak dengar suaranya. Nah, silahkan. Ini zikir tiap hari jemaah. Artinya tiap hari naik kendaraan berarti tiap hari baca doa itu. Nah, silahkan jemaah, mic-nya di. Nah, mic-nya. Masya Allah, semua pada cari di Google. Iya. Silakan. Nah, silakan. Oh, mic hidup. Silakan. Subhanallah sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Aduh, kok salah-salah, enggak apa-apa lah, kasih hadiahnya enggak apa-apa. Nah, jamaah, ini zikir yang paling minimal. Mau keluar rumah berzikir, mau naik kendaraan berzikir, masuk rumah berzikir. Ini loh yang seperti ini kadangkala kita meremehkan. Padahal itu yang menjaga kita dari setan. Bukan dengan jimat-jimat itu jemaah, tapi dengan zikrullah. Maka semoga ya kita belajar lagi. Alhamdulillah tadi sarana belajar mudah sekali. Antum tinggal baca, cari yang punya HP, bacaan masuk toilet. Nah, bacaan masuk toilet. Bapak-bapak. Nah, apa perlu ditunjuk? Tiap hari masuk toilet? Enggak, Ustaz, ana dari luar aja. Nah, silakan. Mana mic-nya? Ya, yang keras, kalau nggak ada mic yang keras. Masya Allah. Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'ith. Barakallahu fiik. Baik. Kalau keluar, ibu-ibu lagi, masih satu hadiah buat ibu. Nah, ibu-ibu, kalau keluar, yang pernah keluar dari kamar mandi,
Nah, kasih mic-nya ya. Ghufranaka. Masya Allah, apa artinya? Masya Allah, ya sudah bagi dua hadiah. Enggak, ini nih, yang tadi artinya kasih ini. Masya Allah. Baik jamaah, itu ingat batas minimal atau paling tidaklah zikir yang ada momentumnya. Kita hafal, kita pelajarin. Selain itu ya zikir yang mutlak, kita senantiasa membacanya. Dengan cara seperti itu semoga iman kita bisa terjaga. Kalaupun turun iman kita, naik lagi nantinya, naik lagi nantinya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa Ana sampaikan pada kesempatan kali ini. Karena Ana lihat kok kayaknya udah mau maghrib. Jam berapa maghrib di sini? Masya Allah. Silakan Ana berikan kepada pembawa acara untuk silakan. Baik, kita masuk sesi tanya jawab. Silakan yang mau bertanya. Iya, fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulkafli. Ini pertanyaan saya sebenarnya waktu kalau tulisan itu pasal Ramadan gitu Ustaz. Tulisan ini sebetulnya puasa Ramadan itu memang khusus untuk umat Islam atau untuk seluruh manusia. Karena dalam ayatnya Bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu balik manusia. Di situ dikatakan ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhalladzina. Ya ayyuhannas. Atau Islam gitu. Apakah memang sebelumnya tidak melakukan puasa Ramadan? Gitu. Terima kasih. Ya. Barakallahu fikum. Subhanallah jemaah. Jadi para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah SWT itu membawa misi yang sama. Dari sejak Nabi Adam, Nabi Nuh alaihissalam, misinya adalah ani'budullah wajtanibut taghut, agar kalian beribadah kepada Allah dan menghindari kesyirikan. Mereka membawa syariat aturan buat umatnya. Nah, aturan ini yang ada perbedaan. Sholat mereka sholat, tapi ngadepnya kemana dulu? Apa ke Ka'bah? Enggak. Puasa mereka. Makanya dikatakan Nabi Daud itu berpuasa. Bahkan puasa paling mulia adalah puasanya Nabi Daud alaihissalam. Dan Allah ketika menyebutkan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian, artinya diwajibkan kepada orang Nasrani, orang Yahudi, dan umat-umat sebelumnya mereka berpuasa. Namun mungkin berpuasanya berbeda dengan kita. Contohnya di awal Islam, ketika kewajiban puasa turun, itu malam harinya dia itu tidak boleh mendatangi istrinya. Tidak boleh ngumpulin istrinya di malam hari. Yang pertama. Yang kedua, kalau dia tidur, belum berbuka, dia tidur, artinya dia itu berbuka sekali, kemudian tidur, selesai sudah, nggak boleh makan lagi. Kemudian turun firman Allah, uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Dihalalkan buat kalian pada malam-malam berpuasa untuk mendatangi istri kalian. Berarti ada syariat-syariat di umat-umat sebelumnya yang kemudian dihapuskan oleh Islam dengan model yang baru yang lebih memudahkan umat Islam. Seperti itu. Barakallahu fikum. Nah. Ya, ada pertanyaan di belakang, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menanya, kalau saya sering melihat orang yang suka berpikir beramai-ramai Ustaz, dan ada yang taruh air di air minum gitu, kan hanya bentuk kesyirikan. Apakah itu masuk bentuk kesyirikan? Ada dalilnya nggak Ustaz? Kalau bukan dianjurkan memakan Rasulullah SAW. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Nah, berkaitan dengan zikir jamaah. Yang pertama kalau bicara zikir bersama-sama, ada kondisi-kondisi tertentu yang memang kita dianjurkan untuk bersama-sama.
Contohnya ketika sholat Jumat kita berdoa mengaminkan doanya imam bersama-sama. Rasulullah SAW, Subhana man sabbah ar-ra'du bihamdih. Nih, ada zikir kalau dengar petir. Dengar apa? Iya. Jadi ketika orang berzikir bersama-sama, kemudian di situ ada air, sejatinya ini tidak masuk kesyirikan. Kita itu diperbolehkan membacakan pada air ini, baca Al-Fatihah, kemudian kita minumkan kepada orang yang sakit. Itu masuk ruqyah. Tapi memang yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu tidak bersama-sama. Artinya semuanya baca sendiri-sendiri. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ketika ada orang yang sakit minta disembuhkan, Abdullah bin Mas'ud datang membacakan Al-Fatihah buat dia dan alhamdulillah dia disembuhkan. Jadi itu bukan termasuk kesyirikan. Jadi air yang diminum itu termasuk air ruqyah sebenarnya, dan itu diperbolehkan. Orang tua anaknya sakit, dia mau kasih air zam-zam, dia bacain Al-Fatihah, kemudian dia minumkan kepada anaknya, itu diperbolehkan. Tapi tadi yang dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya lebih kepada sendiri-sendiri. Barakallahu fikum. Nah, iya silahkan. Nah, itu mic-nya. Oh, udah adzan. Baik, karena udah adzan nanti dilanjutkan selesai sholat insyaallah sambil beramah tamah. Kalau ada pertanyaan nanti bisa dijawab setelah itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.